وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab At-Taharah. Ya, kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tata cara membersihkan najis, ya. Terakhir kita sudah sebutkan bagaimana cara membersihkan tanah, ya. Dan sekarang kita masuk pembahasan yang baru, yaitu sunanul fitrah, ya. Sunnah-sunnah fitrah atau hal yang termasuk fitrah manusia. Qala al-muallif hafizahullahu taala, pengarang di sini atau penulis yaitu membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah. Ya, jadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah. Ya. Ada 5, ya, yang bagian dari atau yang termasuk dalam fitrah. Yang pertama al-istihdad, ya, al-istihdad wal khitan. Kemudian wa qassus syarib wa natful ibti wa taqlimul adfar, ya. Jadi yang termasuk dalam fitrah ada 5. Yang pertama al-istihdad, yaitu istihdad itu mencukur bulu kemaluan, ya, istihdad.
Wal khitan, kemudian berkhitan, sunat, ya. Kemudian berikutnya wa qassus syarib, ya, wa qassu asy-syarib, memotong kumis, ya, memotong kumis. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, ya, wa natful ibti. Wa taqlimul adfar, kemudian yang kelima memotong kuku, ya. Jadi masing-masing ada cara tersendiri, ya, tidak semuanya dicabut atau tidak semuanya dicukur, tidak, ya. Jadi yang pertama al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua al-khitan, yaitu sunat, ya, khitan. Kemudian wa qassus syarib, memotong kumis, ya, bukan dicabut kumisnya, atau apa istilahnya, dikuras semua, ya, dirapikan, ya. Namanya wa qassu, yaitu dicukur, ya, dirapikan. Wa natful ibti, kemudian mencabut bulu ketiak, ya, bukan dicukur pakai apa namanya? Bukan, ya, tapi dicabut, ya. Ini untuk bulu ketiak. Wa taqlimul adfar, kemudian memotong kuku, ya. Jadi ini bagian dari fitrah manusia yang harus dibersihkan, dijaga, ya. Kemudian wa an Zakaria ibni Abi Zaidah an Mus'ab ibn Syaibah an Talq bin Habib an ibn Zubair an Aisyah qalat. Wa an Zakaria, dari Zakaria ibni Abi Zaidah, dari Mus'ab bin Syaibah, dari Talq bin Habib, ya, ani ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Itu dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ashrun minal fitrah. Kalau yang pertama tadi khamsun, ya, 5. Kalau yang sekarang hadis dari Aisyah, ashrun minal fitrah, ya, ada 10, ya, bagian dari fitrah, ya. Yang pertama qassus syarib, ya, memotong kumis, ya. Wa i'fa'ul lihyah, kemudian memelihara jenggot, ya, wa i'fa'ul lihyah. Jadi qassus syarib wa i'fa'ul lihyah. Wasiwak, kemudian berikutnya adalah as-siwak, ya, kita bersiwak. Wastinsyaqul alma, ya, wastinsyaqul ma, yaitu istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Itu namanya istinsyaq. Wa qassul adfar, kemudian memotong kuku. Wa ghaslul barajim, ya, membersihkan sela-sela jari ini, ya. Jadi kalau kita berwudu, kita bersihkan, ya. Ini namanya al-barajim. Wa natful ibti, ya, berikutnya mencabut bulu ketiak. Wa halqul 'anah, ya, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, yakni al-istinja, kemudian berikutnya al-istinja, ya. Qala Zakaria qala Mus'ab wa nasitul 'ashir illa an takuna al-madmadah. Zakaria mengatakan qala Mus'ab menyebutkan wa nasitul 'ashirah, ya, aku lupa yang ke-10, illa an takuna al-madmadah, namun tidak lain yang ke-10 itu al-madmadah, yaitu berkumur, ya. Jadi yang ke-10 adalah al-madmadatu, yaitu berkumur-kumur. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama al-khitan.
Qala al-muallif hafizahullahu taala wal khitanu wajibun fi haqqir rijali wan nisa. Ya. Khitan wajibun fi haqqir rijal wan nisa. Ya, wajib bagi laki dan perempuan. Ya, khitan itu bagi atau berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Li'annahu min sya'airil Islam. Karena ini bagian dari syiar agama Islam. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin aslam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang baru saja masuk Islam. Beliau mengatakan alqi anka sya'ral kufri waqtatin. Ya, hilangkanlah, bersihkanlah, buanglah rambut kekufuran, ya, darimu waqtatin, kemudian setelah itu berkhitanlah. Jadi alqi anka sya'ral kufri waqtatin. Ya, hilangkanlah rambut kekufuran, ya, atau buanglah, kemudian waqtatin, ya, dan berkhitanlah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada Ummu Atiyah, yang mana dia seorang yang suka mengkhitan, ya, biasanya profesinya mengkhitan. Beliau mengatakan ukhfudhi wa la tankihi fa innahu anzar lil wajh, kemudian ahdha lizawj. Khitanlah, ya, khitanlah, namun jangan berlebihan, maksudnya jangan terlalu banyak, ya, ini bagi perempuan. Fa innahu anzar lil wajh, ya, karena itu lebih menjadikan wajah itu cemerlang, ya, ini bagi wanita. Kemudian memberikan kenyamanan dan kesenangan kepada suami, ya, menyenangkan hati suami, ya, ini bagi perempuan. Wa huwa min millati Ibrahim, ya. Dan khitan ini bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sana. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikhtatana ba'dama atat, ya, beliau berkhitan ketika berumur 80 sana, 80 tahun, Masya Allah, ya. Jadi, ya, Ibrahim alaihissalam berkhitan ketika umur berapa? Iya, 80 tahun. Baik. Wa qad qala Allahu li nabihi Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna," ya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu anittabi' millata Ibrahim hanifa, ya, untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan, yang hanif, ya. Jadi maksudnya di sini al-khitan, ya. Jadi yang pertama mengerjakan al-khitan adalah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yustahabbu an yakuna al-khitanu fil yaumi sabi' lil maulud. Kemudian disunnahkan di sini khitan tersebut
dilakukan atau dilaksanakan ketika bayi tersebut berumur berapa hari? Berapa? 1 ya. Berumur 7 hari. Fil yaumis sabi, di hari yang ke-7 ya, lil maulud. Li hadits Jabir, dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain wa khatanahuma li 7 ayyam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikah Hasan dan Husain dan mengkhitannya ketika berumur atau di hari yang ke-7. Ya. Wa an Ibnu Abbas qala sab'atun minas sunnati fis sabiyyi yaum as-sabi'. Ibnu Abbas menyebutkan sab'atun, ya, ada 7 ya, sunnah fis sabiyyi yaum as-sabi', yang hendaklah dilaksanakan di hari yang ke-7 bagi bayi tersebut. Yusamma wa yukhtan. Jadi 7 hari itu sudah jelas ya namanya. Namanya siapa sudah jelas. Kemudian dikhitan. Ya. Jadi sab'atun minas sunnati fis sabi yaum as-sabi' yusamma wa yukhtan. Yaitu diberi nama ya. Jadi ketika sudah 7 hari itu sudah jelas namanya, sudah ditetapkan namanya siapa. Kemudian dikhitan ya. Wal hadithani wa in kana fi kulli minhuma dha'fun lakinna ahad al hadithain yuqawwi al akhar. Jadi hadis yang dua ini saling menguatkan ya, hadis yang dua ini saling menguatkan. Adapun yang kedua tadi perkataan siapa? Ibnu Abbas, yaitu 7 ya, ada 7. Salah satunya yang disebutkan di sini 2, yusamma wa yukhtan. Ya, itu diberi nama ketika sudah 7 hari, kemudian dikhitan. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayi ketika sudah berumur 7 hari, yaitu hari yang ke-7 itu diberi nama, kemudian dikhitan, diakikahkan. Ya. Bisa juga kalau misalnya keadaan keluarga tersebut mungkin ada kendala, ya bisa mungkin di hari yang ke-14 dan seterusnya. Kemudian berikutnya i'fa'ul lihyah. Tadi kita sudah jelaskan al-khitan. Sekarang i'fa'ul lihyah, ya, memelihara jenggot, ya. I'fa'ul lihyati wajibun. Memanjangkan atau memelihara jenggot hukumnya wajib. Wa halquha haram, dan mencukurnya haram. Kenapa? Li'annahu taghyirun li khalqillah. Ya, karena ini bagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min amali syaitanil qail. Karena ini bagian dari perbuatan asy-syaitan. Ya, ketika ia mengatakan wala murannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ya, kami akan memerintahkan mereka. Ya, jadi syaitan itu betul-betul ingin, yaitu memerintahkan manusia untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yughayyirunna khalqallah, dan mereka benar-benar merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi i'fa'ul lihyah, ya, memelihara jenggot, memanjangkan jenggot, ini hukumnya wajib. Ya. Dan orang yang memotongnya atau mengguntingnya maka hukumnya haram, dia berdosa. Ya. Wa fi halqiha tashabbuhun bin nisa, dan mencukur jenggot ini bagian dari tashabbuh bin nisa,
menyerupai wanita, ya kaum wanita. Ya. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, al-mutasyabbihin, yaitu al-mutasyabbihin minar rijal, yaitu laki-laki yang menyerupai an-nisa, yaitu perempuan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, yang mana perempuan tidak berkumis, tidak berjenggot, ya. Namun ada juga laki-laki yang tidak berjenggot bersih, ya. Ada juga yang punya mungkin 3, 4, ya. Jadi antum yang sudah punya jenggot itu dijaga betul, ya. Jangan sampai sudah punya jenggot kemudian dipotong, dicukur, jangan, ya. Iya, kemudian yang belum, ya kita terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya memanjangkan jenggot adalah wajib hukumnya, ya. Dan mencukurnya bagian dari atau termasuk dosa besar. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'ifaiha wal amru lil wujubi kama huwa ma'lum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memanjangkan, memelihara jenggot tersebut. Wal amru, ya, yang namanya perintah, lil wujub, ya, menunjukkan kewajiban. Ini kita sudah ketahui bersama. Ya. Perintah, ya, menunjukkan kewajiban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya juga yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzzu asy-syawarib, juzzu asy-syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Ya, juzzu asy-syawarib yaitu potong, ya, kumisnya dirapikan. Wa arkhu al-liha, kemudian lebatkan, ya, panjangkan jenggotnya. Khaliful majus, selisihilah orang-orang Majusi, ya. Jadi dalil tentang anjuran untuk memanjangkan atau memelihara jenggot ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khaliful musyrikin wafirul liha wa ahfu asy-syawarib. Nabi bersabda, khaliful musyrikin, ya, selisihilah orang-orang musyrik. Wafiru al-liha, panjangkan jenggot. Wa ahfu asy-syawarib, kemudian potong kumis atau dirapikan. Jangan terbalik, apa, jenggotnya dipotong kemudian kumisnya dipanjangkan, ini terbalik, ya. Padahal yang perlu dibersihkan atau dirapikan adalah kumis, ya. Coba antum bayangkan orang yang kumisnya panjang sampai apa, masuk di hidungnya tuh, lubang hidungnya setengah tertutup, ya. Ini debu, kuman banyak yang masuk, ya. Makanya Nabi SAW perintahkan kita untuk membersihkan, ya, atau merapikan kumis tersebut, karena ini bagian dari fitrah, ya, fitrah manusia yang harus dibersihkan. Coba antum misalkan kuku, ya, kalau antum tidak potong, ya, jelek rupanya, ya, karena ini bagian dari fitrah yang harus dipotong, ya, yang harus dibersihkan. Dalilnya juga
An Zaid bin Arqam radhiyallahu an, dari Zaid bin Arqam Nabi bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Ya, barang siapa yang tidak memotong kumisnya, falaysa minna, maka bukan bagian dari kami. Ya, bukan golongan kami. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah yaitu memanjangkan, ya, memanjangkan jenggot, kemudian merapikan kumis, ya. Apalagi di zaman kita sekarang, ya, orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ia memelihara jenggot dengan niat yang ikhlas tulus, dia mendapatkan cobaan, ujian, ejekan, ya. Tapi kalau coba kita lihat orang-orang yang memanjangkan jenggot tujuannya untuk bergaya, tidak ada yang lihat, ya. Bahkan ada yang kita lihat itu jenggotnya dililit. Itu tidak ada yang hiraukan, ya. Antum lihat orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, ya, tujuannya memang untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan ujian, cobaan, ya. Bahkan mungkin antum pernah dengar statement atau pendapat yang mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok, ya. Antum pernah dengar? Iya. Wal billah. Baik, berikutnya as-siwak, ya. Berikutnya as-siwak. Yang termasuk fitrah adalah as-siwak, yaitu bersiwak. As-siwaku mustahabbun fi kulli halin wa yata'akkadu istihbabuhu. As-siwak, bersiwak, mustahabbun, ya, hukumnya sunnah, fi kulli hal, di setiap keadaan. Wa yata'akkadu istihbabuhu, dan sangat ditekankan untuk menggunakan siwak atau untuk bersiwak ketika dalam keadaan yang pertama, indal wudu, ya. Ditekankan untuk bersiwak ketika kita berwudu. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'al wudu. Ya. Laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, ya. Kalau tidak memberatkan umatku, la amartuhum bis-siwak ma'al wudu. Aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, ya, ketika berwudu. Ya, ini kalau tidak memberatkan. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'al wudu. Ya. Jikalau tidak memberatkan umatku, la amartuhum, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, ya, setiap kali berwudu. Itu yang pertama, yaitu ketika berwudu. Kemudian berikutnya yang kedua, indas shalah, ketika kita salat, ya, ketika kita mau salat, hendak salat. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin. Ya. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku atau tidak memberatkan umatku, la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin. Niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali melaksanakan salat, ya, atau setiap kali hendak melaksanakan salat. Ya. Jadi yang pertama ketika berwudu, ya, jadi sebelum kita berwudu bersiwak, ya. Kemudian ketika salat, ketika kita sudah bersot, ya, kita bersiwak, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, inda qiraatil Quran. Ya, ini bagian dari adab juga ketika kita membaca Al-Quran. Dalilnya adalah an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, amarna bis-siwaki, ya, kami diperintahkan untuk bersiwak. Wa qala innal 'abda
idza qama yusalli atahu malakun. Sesungguhnya seorang hamba idza qama, ya ketika dia bangun ya untuk menunaikan salat, atahu malak, ya dia didatangi malaikat. Faqama khalfahu, ya kemudian malaikat tersebut berdiri di belakangnya, khalfah. Yastami'ul Qur'ana wa yadnu. Malaikat ini sambil mendengarkan Al-Qur'an, yastami'ul Qur'an wa yadnu. Kemudian ketika mendengar tersebut dia semakin mendekat, ya semakin mendekat kepada orang yang membaca Al-Qur'an tadi. Fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'a fahu ala fihi. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Fala yazalu yastami', ya dia senantiasa terus mendengar, wa yadnu, dan semakin mendekat. Ya, jadi ketika orang membaca Al-Qur'an, jadi malaikat tersebut mendengar, ya. Kemudian semakin mendekat. Ya. Hatta yad'a fahu ala fi. Ya, kemudian sudah mendekat hatta yad'a fahu ala fi, sampai mulut malaikat tersebut mendekat, ya, ke mulut orang yang membaca Al-Qur'an tadi. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Ya, tidaklah orang tersebut membaca ayat atau ayat Al-Qur'an kecuali sampai kepada jawf, ya, tenggorokan malaikat tersebut. Ya. Maka inilah hikmah dari diperintahkan kita atau disunnahkan kita untuk bersiwak ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian berikutnya yang keempat, inda dukhulil bait. Ya, inda dukhulil bait, ketika hendak masuk ke dalam rumah, ya. Dalilnya adalah anil Miqdam bin Shuraih, dari Miqdam bin Shuraih, an abihi, dari bapaknya. Qala, dia mengatakan, sa'altu Aisyah qultu, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku berkata, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai, ya, ketika masuk ke dalam rumahnya? Qalat bisiwak. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam rumah biasa bersiwak, ya, kemudian mengucapkan salam. Ya, jadi yang keempat, ketika masuk ke dalam rumah. Berikutnya yang kelima, indal qiyami minal lail, yaitu ketika bangun malam, ya, indal qiyam minal lail, bangun malam, ya, untuk salat tahajud. Dalilnya adalah an Hudzaifah radhiyallahu an, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yasusu fahu bisiwak. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak yatahajjad, yaitu salat tahajud, yasusu fahu bisiwak, beliau membersihkan atau menggosok giginya dengan as-siwak, ya. Jadi kalau di zaman kita sekarang kalau tidak ada siwak, misalkan kita tidak punya siwak, kita sikat gigi, ya. Kita menggunakan sikat gigi. Kemudian berikutnya, qala al-muallif hafizahullahu taala, karahatu natfis syayb, makruh, ya, dimakruhkan atau dibenci natfis syayb, mencabut uban, ya. Karahatu natfis syayb, ya, dimakruhkan atau dibenci bagi kita untuk mencabut uban. Jadi antum yang punya uban jangan minder, ya. Karena nanti kita akan jelaskan di sini.
An Amri ibn Shu'aib an abihi, dari sahabat Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifus syaib, ya, la tantifus syaiba, janganlah kamu mencabut uban. Ma min muslim yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Ya, ini harus kita perhatikan. Ma min muslim, ya, tidaklah seorang muslim yashibu syaibah, yang dia memiliki uban, ya, walaupun sehelai, ya, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali uban tersebut akan menjadi penerang baginya di hari kiamat nanti, ya. Jadi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mencabut uban, karena uban tersebut akan menjadi penerang, ya, di hari kiamat nanti, yang mana ketika itu dalam keadaan gelap. Maka yang menjadi penerang adalah salah satunya uban, ya. Taghyirus syaib bil hinna wal katam wa nahwihima wa tahrimus sawad. Ya, jadi boleh bagi kita menyemir, ya, menyemir uban tersebut kalau misalnya banyak, ya. Boleh bagi kita menyemir, tapi kita harus hindari warna hitam. Ya, boleh warna lain, tapi asal jangan yang warna hitam. Taghyirus syaib bil hinna wal katam. Al hinna, ya, mungkin di zaman sekarang mungkin henna, ya, atau semir lah. Wal katam. Jadi katam itu daun, ya, kalau kita tumbuk kemudian ditempelkan di kuku atau di mana, dia berbekas, mungkin warna merah dan yang lainnya, yaitu al-katam. Dalilnya adalah an Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna ahsana ma ghayyartum bihi asy-syaib al-hinna wal katam. Ya, sebaik-baik warna, ya, untuk menyemir atau mewarnai uban tersebut adalah al-hinna wal katam, ya, yaitu henna dan al-katam, yaitu daun yang ditumbuk kemudian kalau diletakkan di kulit atau di kuku atau di rambut maka dia menjadi merah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalilnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani la yasbughun fakhalifuhum, mereka tidak mengganti, tidak merubah, ya, uban mereka, fakhalifuhum, maka di sini selisihilah mereka, ya. Jadi di sini kesimpulannya boleh kita menyemir uban asal jangan warna hitam, ya, kita jauhi warna hitam. Dalilnya juga wa an Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, utiya bi Abi Quhafah yaum fathi Makkah wa ra'suhu wa lihiyatuhu kathugamati bayadan. Ya. Jabir menyebutkan, ya, utiya bi Abi Quhafah, yaitu Abi Quhafah didatangkan kepada Nabi sallallahu ketika penaklukan atau pembukaan kota Makkah. Wa ra'suhu wa lihiyatuhu kathugamah. Kemudian rambutnya seperti at-thugamah, bayadhan, ya, yaitu bunga yang putih, atau seperti bunga yang putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu as-sawad." Ya, rubahlah ya warna putih ini bi syai'in dengan suatu warna, ya. Wajtanibu as-sawad, dan jauhilah warna hitam. Ya, jauhilah warna hitam. Kemudian dalilnya juga dari sahabat Ibnu Abbas, kita selesaikan satu saja. Yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhir zaman bis-sawad." Jadi akan ada suatu kaum ya di akhir zaman nanti yang mana mereka menyemir rambut ya atau menyemir uban mereka bisawad, dengan warna hitam, ya. Kahawasilil hamam, seperti dada merpati, ya. La yurihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium baunya atau harumnya surga, ya. Jadi akan ada nanti seorang kaum atau suatu kaum yang mana dia merubah atau menyemir rambutnya, menyemir ubannya dengan warna hitam. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, ya. Apa itu? La yurihuna raihatal jannah. Ya, mereka tidak akan mencium harumnya surga. Wal iyad billah. Baik, kita akan lanjutkan setelah adzan, ya. Silakan adzan dulu.